Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas ini maskernya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang saya muliakan, mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maghrib pada saat ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita nggih? Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, bisa bersama-sama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi, mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk belajar atau ngaji, taklim, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, setiap bulan September memori kita, terutama dari bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ingatannya insya Allah tidak akan hilang. Ada peristiwa, ada lembaran hitam yang menoreh sejarah bangsa kita di bulan September seperti ini, yaitu tepatnya terjadi pada tanggal 30 September. ...56 tahun jamaah rahimakumullah, peristiwa itu Masya Allah masih ingat diingatan kita semuanya, yaitu pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia PKI, mengadakan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintahan resmi. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, takdir Allah mengendaki pemberontakan itu tidak berhasil. Akhirnya pemberontakan itu bisa digagalkan oleh bangsa Indonesia, TNI bersama umat Islam bersama-sama menggagalkan kudeta tersebut. Saya tidak bisa membayangkan jamaah rahimakumullah, andai kata kudeta tersebut berhasil dan PKI bisa menguasai, memimpin atau memerintah di negeri kita, apakah kira-kira bisa sekarang ini kita melaksanakan ibadah seperti ini?
Apakah kita bisa misalnya beribadah atau anak cucu kita bisa melaksanakan cara-cara beragama seperti yang sekarang ini? Saya tidak bisa bayangkan jamaah rahimakumullah kalau andai kata Partai Komunis Indonesia PKI Indonesia ini menguasai negeri kita ini. Perjuangan umat Islam di dalam melawan faham-faham komunis ini sangat betul-betul mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang dan terjal sekali jamaah rahimakumullah. Kita diingatkan jamaah rahimakumullah sebelum Partai Komunis PKI memberontak, ulama-ulama telah berkumpul di Palembang mengadakan pertemuan atau musyawarah atau muktamar alim ulama di Palembang pada tahun 1957, dan di dalam muktamar tersebut jamaah rahimakumullah alim ulama merumuskan atau memfatwakan berkaitan dengan faham komunis. Maka oleh karena jamaah rahimakumullah dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita diingatkan kembali memori kita agar senantiasa kita harus waspada, jangan sampai lengah jamaah rahimakumullah. Karena sekali lagi, karena ideologi jamaah rahimakumullah, walaupun partai bisa bubar, tapi yang namanya keyakinan ideologi ini masih bisa hidup kembali dengan berbagai macam baju, dan kelihatannya jamaah rahimakumullah sejalan dengan reformasi memang atau bekas mantan-mantan tahanan politik, napol, narapidana politik jamaah rahimakumullah. Mereka terus bergerak dengan berbagai macam upaya agar mereka bisa bangkit kembali Partai Komunis PKI ini di Indonesia ini. Berbagai macam jalur yang dia tempuh jamaah rahimakumullah. Kalau jalur pendidikan nampaknya sudah berhasil. Kenapa saya kata berhasil? Karena saya tanyakan kepada anak-anak, apakah pendidikan sejarah, perjalanan atau cerita di dalam sejarah Indonesia pemberontakan PKI itu masih ada? Katanya sudah dihapus. Tidak ada lagi materi atau pokok-pokok pembahasan tentang masalah Partai Komunis. Baik pemberontakan pada waktu 1448, agresi Madiun, pemberontakan Madiun juga tidak ada katanya. Pemberontakan 65 juga tidak ada, G30 SPKI 30 katanya tidak ada. Ini yang perlu diwaspadai jamaah rahimakumullah. Saya katakan ini sudah berhasil. Mereka ingin memutar balik fakta sejarah tersebut sehingga anak-anak kita melupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang pernah terjadi 2 kali dikhianati oleh Partai Komunis Indonesia bangsa kita ini. Di jalur politik juga dia tempuh jamaah rahimakumullah. Mereka kumpulkan orang-orang yang mantan tapol-napol dibawa ke DPR untuk menuntut agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. Karena TAP tersebut jamaah rahimakumullah adalah isinya memberangus, membubarkan Partai Komunis Indonesia ketika itu. Tapi alhamdulillah tuntutan mereka tidak berhasil. Kemudian mereka tidak diam jamaah rahimakumullah. Mereka berupaya ingin comeback, ingin kembali lagi, menuntut melalui pengadilan MK itu pengadilan apa itu? Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang tertinggi lah. Tapi alhamdulillah tuntutan mereka tidak berhasil atau dibatalkan. Dan mereka juga menuntut di dalam pengadilan negeri dari segi perdatanya itu ingin menuntut kepada pemerintah kita minta ganti rugi kompensasi
kepada pemerintah, dan dia mengklaim bahwa jumlah yang dirugikan yang sekarang masih ada berdasarkan data-data yang dituntutkan pada waktu itu jumlahnya katanya jamaah rahimakumullah tidak sedikit. Dia mengklaim sekitar ada 10 juta orang. Bayangkan itu. Satu orang dia menuntut jumlahnya paling tidak dia minta antara rata-rata akarnya 500 juta sampai 1 M per kepala itu. Jadi mereka terus senantiasa agar sejarah kelam pemberontakan PKI mereka lupakan atau mereka hapus dari sejarah Indonesia ini. Oleh karena jamaah rahimakumullah, bulan seperti ini, setiap bulan seperti ini, bulan September, dulu pada waktu pemerintah Orde Baru, kan selalu ditayangkan apa namanya itu, filmnya itu. Di sekolah-sekolah agar anak-anak kita ingat, ya, ingat sejarah kelam bangsa Indonesia yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Tapi sekarang nggak tahu di setel apa tidak kira-kira film itu. Baik, oleh karena jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil-hasil dari pertemuan muktamar alim ulama di Kota Palembang tahun 1957 yang bunyinya diantaranya satu, bahwa ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Jadi jamaah rahimakumullah, faham atau ideologi ajaran komunis adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya itu. Ini cukup jelas sekali jamaah rahimakumullah mengingatkan kepada umat Islam, ya. Jangan sampai ada umat Islam menganut faham ajaran komunisme itu. Karena sungguh jamaah rahimakumullah, karakteristik atau ciri khasnya komunisme ini adalah keyakinannya atau ideologinya, karastengnya itu yang paling mendasar adalah ateisme. Jadi komunisme sama dengan ateisme. Ateisme adalah anti Tuhan, anti agama. Sudah barang tentu kalau ada orang yang anti agama, anti Tuhan, anti Allah, tentu ini adalah dihukumi kufur. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, ya rahimakumullah, wong orang jahiliyah saja dengan Allah itu mengakui itu, tidak menolak Allah, tapi oleh Islam orang jahiliyah dihukumi apa? Kafir jahiliyah itu. Itu orang jahiliyah ngakui kalau Allah itu ada. Orang-orang kafir jahiliyah itu tidak menolak Allah, tidak anti Allah, tapi dihukumi kafir menurut ajaran Islam. Ini orang ateis, anti Tuhan, anti agama, anti Allah. Lebih-lebih seperti itu. Maka pantaslah kalau fatwanya ketika itu mengatakan ideologi, faham ajaran komunisme adalah kufur hukumnya itu. Dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Dua, jamaah rahimakumullah, bahwa bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, dari yakin dan sadar mereka, maka kafirlah dia. Dan dia tidak sah menikah dan menikahkan dengan orang Islam. Ini. Kalau dia yakin dengan kesadaran, ya, menganut ajaran ideologi komunisme, ya, dengan sadar, maka kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Ayatnya cukup banyak sekali keterangannya, ya. Dan tidak pusaka mewasakai atau waris mewarisi. Tidak boleh, ya, orang-orang yang yakin menyadari ajaran komunis itu dan menganut paham ajaran komunis untuk saling waris mewarisi dengan orang Islam, maksudnya orang Islam yang taat, yang tidak menganut partai komunis. Dan haram hukumnya jenazahnya ini untuk diselenggarakan secara Islam. Ini.
Bayangkan jemaah. Jadi kalau ada dulu jamaah rahimakumullah ketika ada orang PKI, dia sadar itu. Biasanya pengurus-pengurusnya itu sadar ya, tahu betul itu ajarannya itu, doktrinnya juga tahu betul itu. Kalau dia meninggal dunia, menurut hasil muktamar alim ulama, kalau dia meninggal dunia, jenazahnya tidak boleh diselenggarakan secara Islam. Artinya ya nggak usah perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, apalagi disolati. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, bahwa bagi orang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunisme, yaitu PKI, SOPSI itu kan termasuk apanya itu? Pak Muklik mungkin tahu FOPSI itu apa? Organisasi di kalangan buruh kalau nggak salah itu. Ini termasuk underbrownya PKI itu. Pemuda Rakyat. Ini juga termasuk underbrownya PKI itu. Atau kalau di kalangan wanita apa namanya itu? Apa namanya itu? Organisasinya itu. Bapak-bapak ada yang tahu? Insya Allah tahu bapak-bapak ini. Namun, Bapak? Gerwani betul. Gerwani itu. Gerakan Wanita Rakyat Indonesia kan gitu singkatannya, Gerwani itu. Ada lagi di kalangan organisasi kesenian. Apa namanya dulu? Apa? Lekra, bagus, masih ingat Lekra itu. Lembaga Kesenian Rakyat. Pokoknya ada berbau rakyat itu memang ada mirip-mirip dengan apa PKI itu. Kemudian orang-orang Masumi mendirikan apalannya Lekra dulu kalau nggak salah itu ya. Manita buka kalau nggak salah itu. Kemudian untuk melawan dari kesenian rakyat tersebut, karena ceritanya aneh-aneh, mengarang cerita-cerita yang kadang-kadang melukai umat Islam, provokasi ceritanya, rahimakumullah, dalam kesenian-keseniannya itu. Contoh yang ditulis dalam bukunya Profesor Amin Kisdi mengatakan, dulu Pak ada itu, dia menampilkan semacam ketoprak atau ludruk kalau bahasa di Jawa Timur itu. Buat judul lakon itu nyun sewu. Malaikat Jibril kawin itu, gimana itu? Itu kan melecehkan Islam itu. Ada lagi yang sangat parah, membuat cerita matinya Gusti Allah, bayangkan itu. Itu cerita begitu yang dibuat oleh orang-orang Lekra itu. Jadi masih banyak lagi jamaah rahimakumullah, kinu-kinunya ya, atau organisasi yang dibawa atau underbrew kepada partai komunis tersebut. Nah, tidak dengan keyakinan mereka, yang banyak ini tertipu di kalangan tani itu. Organisasi di kalangan tani apa Bapak? Dulu. Yang banyak tertipu orang-orang Islam di kalangan para tani itu, ditipu itu. Dengan apa partai apa? Dengan organisasi apa namanya dulu? Di kalangan tani? Bapak ingat? BTI itu. Ya. Kalau dia tidak ada kesadaran, maka dianggap sesatlah dia. Dan wajib bagi umat Islam untuk menyeru mereka meninggalkan organisasi tersebut dan mereka harus tobat. Karena dia memasuki organisasi tanpa ada kesadaran, tanpa ada keyakinan. Ikut-ikutan. Ini banyak sekali umat Islam yang tertipu di sana itu. Karena diiming-imingi. Diiming dengan tanah, dapat tanah sekian, garapan sekian-sekian. Sehingga orang Islam banyak tertipu masuk di organisasi BTI tersebut, Barisan Tani Indonesia itu. Tapi ujung-ujungnya nanti mereka itu nyun sewu, suaranya juga untuk mendukung partai komunis. Ya buktinya pada waktu pemilu pertama kali tahun 55, PKI ini termasuk juara 4 dari sekian partai yang ada ketika itu. Kan bisa sekali itu. Termasuk umat Islam di sana pendukungnya, ya umat Islam yang ikut-ikutan, ikut masuk di sana ketika itu. Nah, kalau ada ormas seperti itu, maka putusan alim ulama mengatakan dia harus disadarkan, disuruh tobat kembali itu. Kemudian yang keempat, walaupun Republik Indonesia belum menjadi ya atau belum bersyariat Islam, namun haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat
memilih kepala negara yang berideologi komunis. Tidak boleh itu. Yang kelima, memperingatkan kepada pemerintah RI agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversi asing yang membantu perjuangan kaum komunis ateis Indonesia itu. Yang keenam, mendesak kepada pemerintah atau Presiden RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel-mantel organisasinya atau kinu-kinunya sebagai partai yang terlarang di Indonesia itu. Dan akhirnya diputuskan dalam sidang MPRS, sidang yang ke-6 kalau nggak salah, kemudian membuat TAP ketika itu, keputusan ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis. Kemudian jamaah rahimakumullah, fatwa tersebut berdasarkan dalil-dalil banyak sekali dalam Al-Quran. Saya bacakan secukupnya jamaah rahimakumullah, di antaranya Allah menyatakan firman-Nya cukup jelas, di antaranya wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak, Islam ini hak, dengan yang batil. Komunis itu batil jamaah rahimakumullah karena anti Tuhan, anti agama itu. Ajarannya sesat. Ya. Dan janganlah kamu sembunyikannya hak, sedang kamu mengetahuinya. Kemudian di antara lagi dalilnya dalam Al-Quran, inna dina indallah Islam, sesungguhnya din agama di sisi Allah hanya Islam. Al-Ayah dan seterusnya itu. Kemudian ada lagi, wa may yattabi ghairal islami dina falyuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari atau menganut agama selain agama Islam, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya daripadanya itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi itu. Kemudian juga di surah Al-Maidah ayat ketiga, di akhir ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa an'amtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan, kata Allah, ya, untuk kamu agamamu, dan ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu itu. Kemudian di antara lagi banyak lagi ayat-ayatnya dalam Maidah, Al-Maidah ayat 44, di akhir ayat dikatakan wa man yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka yang mereka itu termasuk orang-orang kafir. Dan masih banyak lagi, Al-Maidah ayat 47 juga ada itu. Kemudian juga di Ali Imran juga ada jamaah rahimakumullah, ya, tentang masalah tidak berwali, tidak mengangkat pimpinan dari orang-orang kafir. Di antaranya disebutkan Ali Imran 28. La yattakhidil mu'minunal kafirin auliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhaddzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Wali dalam arti yang luasnya, seluas-luasnya itu, diantaranya mengangkat menjadi pimpinan itu, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Dan banyak lagi diantaranya disebutkan dalam surat yang lain, ya rahimakumullah, ini. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah itu, ayat yang ke-6 itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina itu fi nari jahannam khalidina fiha itu. Ulaika hum syarrul bariyah itu.
Dan yang terakhir dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya. Yang paling akhir juga dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Penegasan tauhid kepada Allah. Karena sesungguhnya hakikatnya orang ateis itu anti Tuhan, maka dia tidak bertauhid kepada Allah, musyrik kepada Allah. Maka jelas menurut Islam dihukumi kafir. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, keputusan tersebut adalah betul-betul kita hormati, ya. Kita patuhi jamaah rahimakumullah itu. Yang menarik jamaah rahimakumullah, ya. Sehabis muktamar di Palembang itu, yang ditandangi oleh ketuanya ketika itu, ya, diantaranya yang diangkat Kiai Haji Muhammad Isa Ansori, termasuk ketua partai Masumi ketika itu. Langsung ketika itu ya rahimakumullah, sehabis pulang dari Palembang tidak pulang ke rumah itu, diinterogasi oleh pemerintah ketika itu, ditangkap dan dimasukkan penjara itu tanpa proses hukum yang jelas. Jadi Pak Isa Ansori ini ditahan itu. Ya, karena politik jamaah rahimakumullah, ya. Apalagi ketika itu nyun sewu, ya, komunis ini bisa mempengaruhi kebijakan presiden, ya. Sehingga pikiran-pikiran presiden ketika itu dengan hasil muktamar Ahlullah mengatakan ini umat Islam itu kan Islamophobia, katanya begitu. Islam kok seperti itu, ya. Dalam pidatonya Pak Presiden itu membati apa sepertian gitu. Jadi macam-macam itu menuduh umat Islam ini Islamophobia itu. Tidak revolusioner katanya itu. Takutnya berlebihan itu. Ya sudah diingatkan seperti itu jamaah rahimakumullah, masih ada cuma umat Islam ketika itu ya menganggap enteng-enteng saja. Sehingga terjadi semacam, kalau saya bahasanya pencampuran. Ada organisasi yang disebut masuk di dalam faham Nasakom. Dia mendukung Nasakom. Sudah diingatkan berkali-kali, awas bahaya Nasakom. Tapi mereka itu masih belum sadar itu. Baru peristiwa yang terjadi meledak pada waktu tahun 65 baru sadar bahwa ternyata betul itu peringatan yang pernah disampaikan oleh alim ulama kita itu memang sangat benar itu. Kejadiannya memang baru kalau sudah nyata itu. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hasil keputusan muktamar alim ulama yang terkait dengan masalah paham komunis. Pada intinya bahwa paham komunis atau ideologi komunisme yang berujung, ya, intinya itu yang berdasar pada ciri khasnya ateisme, hukumnya adalah haram. Umat Islam tidak boleh mengikuti berkeyakinan pada faham tersebut. Manakala kalau ada umat Islam yang mungkin masuk tanpa ada kesadaran, ketika itu jamaah rahimakumullah diingatkan agar mereka kembali bertobat untuk kembali pada jalan yang benar. Saya pikir itu dulu jamaah rahimakumullah. Kalau ada yang mau ditanyakan diskusi, monggo silakan, ya. Monggo silakan. Ini sekedar mengingatkan kembali, ya, waspadaan kita. Kita sekarang pada bulan September ini. Yang dulu bulan September itu selalu diingatkan, paling tidak pemerintah itu misalnya ada semacam maklumat dulu, pengumuman lah. Jadi paling tidak tanggal 30 September itu ada disuruh mengibarkan bendera itu? Setengah tiang. Tapi sekarang jarang orang Islam, termasuk bangsa kita ini, pada tanggal 30 September mengibarkan bendera setengah tiang itu, jarang itu. Luntur lama-lama jamaah rahimakumullah. Kemudian tanggal 1 Oktobernya berdiri di satu penuh merah putih pasang satu tiang penuh ya. Jadi, monggo kalau ada yang mau tanyakan. Saya khawatir kalau seperti ini jamaah rahimakumullah, apalagi dalam sejarah, buku sejarah sudah dihapus, ya. Saya khawatir lambat laun nanti nyun sewu generasi kita itu lupa dengan peristiwa tersebut. Saya sering tanya kepada anak-anak SMA yang sekarang itu, ya, apalagi dengan
pemutarbalikan fakta sejarah yang gencar dilakukan oleh orang PKI. Mereka kadang-kadang menuduh bahwa gerakan G30 September itu adalah rekayasa katanya begitu. Macam-macam itu pikiran-pikirannya itu yang meracuni mereka itu. Itu bahayanya jamaah rahimakumullah itu. Mereka harus sadar itu sekali lagi. Bapak-bapak yang sudah tua ingat itu. Saya ingat jamaah rahimakumullah dulu ya, ketika Nyun Sewu saat kampanye Nyun Sewu itu. Mereka tuh masuk latang. Saya mengatakan coba nanti kalau Nyun Sewu ya, saya ingat betul itu. Nanti kalau PKI menang itu, Quran akan saya bakar semuanya, bayangkan itu. Ruku-ruku akan saya bakar semuanya itu. Masjid-masjid akan saya jadikan tempat-tempat tanda-tandaan seperti itu. Itu dalam kampanye begitu jamaah rahimahku, provokasi sekali ketika itu. Itu di Gelora 10 yang bertunyun saya kalau dulu kampanye antara Masyumi dengan PKI itu seperti perang itu, berhadapan-hadapan itu. Karena memang ketara sekali ketika itu. Polarisasi sudah terpisah umat Islam dengan orang-orang komunis ketika itu. Sadar orang Masyumi ketika itu. Dan pemerintah ini, ya itu tadi, dirayu-rayu, akhirnya bisa gumbur rukun dengan orang komunis ketika itu. Ujung-ujungnya jamaah rahimakumullah, macam-macam permintaannya kepada pemerintah, terutama pada presiden itu. Baru sadar ketika terjadi G30 SPK itu. Itu pun masih mengelak jamaah rahimakumullah kalau kita lihat sejarahnya. Demikian jamaah rahimakumullah, kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Ceritanya panjang kalau ini, saya ceritakan terus ya. Monggo, mumpung saya ingat. Bapak-bapak yang tua-tua masih ingat insya Allah ini. Silakan kalau ada yang mau tanya silakan. Monggo. Kalau ada yang tanya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar menambah kewaspadaan kita. Nggih, Bapak. Ini pada bulan-bulan seperti ini biasanya muncul isu-isu dari mana sumbernya yang berusaha untuk mengingatkan kita Nggih, Pak. kepada kegiatan atau keberadaan Partai Komunis Indonesia. Nggih. Pada hal ini, isu-isu apa yang muncul yang kami sendiri belum melihat atau mendengarnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua. Baik, nggih. Lebih waspada hal-hal yang tidak kita inginkan munculnya Partai Komunis Indonesia bumi tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di media sosial, Pak, sejalan informasi mereka itu senantiasa membuat jargon-jargon yang menutupi kekejaman mereka. Banyak di media sosial itu. Dan mereka sekarang itu sudah terang-terangan berani mengatakan itu. Nyun Sewu ya ada 2 buku kalau nggak salah yang ditulis oleh anaknya dari Partai Komunis dan sekarang menjadi anggota DPR lah. Panjenengan insya Allah tahu itu. Dia sudah berani terang-terangan, aku bangga jadi anak Begitu tulisan, aku bangga judulnya gitu, aku bangga menjadi anak PKI itu. Tulisannya begitu Pak, sudah provokasi itu. Bayangkan. Aku bangga menjadi anak PKI itu. Kemudian tulisannya kedua bukunya judulnya anak PKI sudah masuk parlemen itu. Karena dia sekarang sudah menjadi anggota di DPR itu. Dan dia mengatakan katanya jumlahnya tidak sedikit di sana Nyun Sewu itu. Dan senantiasa mereka juga selalu menggalang Pak Nyun Sewu, ya, selalu menggalang, ya, istilahnya kumpul-kumpul itu, dengan mantan-mantan itu.
Banyak ditemukan misalnya di daerah Jawa Tengah, di daerah Banyuwangi banyak. Pernah juga diadakan pertemuan-pertemuan rutin yang dihadiri dari anggota DPR pusat, ya, di suatu tempat di Banyuwangi itu. Tapi akhirnya tetap ya kewaspadaan ada, kemudian pertemuannya akhirnya nggak jadi, kemudian dibubarkan. Nah, seperti ini mereka itu nyun sewu, sekali lagi ya, jadi nggak betul lagi. Harus tetap kita itu waspada itu. Karena yang namanya ideologi ya tidak akan bisa mati. Ya. Komunis bisa dibubarkan, tapi PKI bisa dibubarkan, tapi namanya ideologi tidak bisa bubar. Jamaah rahimakumullah, insya Allah 10 tahun yang lalu ada kegiatan-kegiatan mengenang peristiwa seperti ini di Blitar Selatan. Ya. Kita menemui beberapa tokoh-tokoh tua di sana, jamaah rahimakumullah, terutama tokoh-tokoh dari tokoh Nadiyin. Dia masih ingat bahwa ketika memberontakan istilahnya bapak-bapak yang tua-tua yang tahu di sana itu, di gua-gua, dimasuk-masuk di hutan-hutan itu, Trisila kalau nggak salah itu ya, di sana. Kemudian mereka sesumbar ketika itu. Orang Islam, terutama orang NU, ini punya hutang darah dengan orang PKI itu. Dia mengatakan, dia cerita begitu, mengatakan itu. Jadi mereka punya dendam sejarah, jamaah rahimakumullah itu. Dendam sejarahnya ya seperti itu. Kepada umat Islam terutama itu. Dan memang yang menjadi sasaran itu terutama umat Islam. Ya seperti ini kan memang yang mengatakan ada fatwa dari umat Islam. Mengingatkan kepada pemerintah, kepada umat Islam ya. Betapa tegasnya fatwa tersebut. Sehingga mereka dengan umat Islam itu getam-getam itu ya. Ada dendam sejarah istilahnya, dendam sejarah itu. Menurut saya seperti jamaah rahimakumullah ya. Kita tetap waspada ya. Kewaspadaan kita jangan sampai ya membabi buta itu. Karena juga nyun sewu tidak sedikit anak-anak mereka itu ada yang sudah tobat, istilahnya jadi santri itu banyak. Nggih? Jadi kiai nggih ada. Ya kita perlakukan sebagaimana biasa. Oh dia itu sudah tobat, sudah insaf lah, sudah insaf. Banyak ngoten niku nggih jadi itu. Tapi mereka yang masih nyun sewu, masih kekeh itu masih banyak juga. Dan mereka masih punya dendam sejarah kepada umat Islam itu masih banyak. Maka tetap kita sebagai Islam harus waspada. Nggih, jadi jangan sampai lengah itu. Makanya nyun sewu dengan kewaspadaan tadi itu kita selalu diingatkan, misalnya tanggal 30 September umat Islam terutama bangsa Indonesia itu diingatkan, ini hari apa ini? Peringatan dengan bendera setengah tiang. Akan mengenang sejarah tersebut. Nggih, jadi itu peringatannya paling tidak begitu. Tapi sekarang kalian tidak ada lagi sekarang. Enggak usum lagi. Bendera setengah tiang sudah tidak ada lagi itu jadi sekarang itu. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya jawab nggih. Sampun nisa gitu. Tidak ada lagi sisa pertanyaan nggih. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya terangkan ya. Mudah-mudahan bisa sedikit mengingatkan kita peristiwa sekitar 56 tahun yang lalu dengan pembacaan fatwa hasil muktamar alim ulama pada waktu tahun 1957 di Palembang tentang masalah tentang haramnya faham komunisme. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.